Tapi ternyata menikmati kopi itu enak justru pas dingin. Kenapa tidak pas panas? Karena kalau panas lonyot lambene. Kebetulan saya penggiat kopi Nusantara dan kerjaan saya keliling-keliling. Oh gitu. Ya, berkunjung dari petani, kemudian prosesor, kemudian roastery dan kedai-kedai yang ada di Indonesia. Oh gitu. Ya. Ikut membantu mengelola di Surami Coffee ini. Jadi kebanyakan saya yang tukang ngomel-ngomel. Oh gitu. Ya, saya ngomel-ngomelin anak-anak, termasuk juga ngomel-ngomelin bapak nah, kopinya jangan dihabisin sendiri. Gitu. Iya. Dipakai lah ya, dipakai. Ya, yang penting yang bisa kayak gini loh, Pak. Dek, Seruput sih. Wah, ngene iki, Bung. Enake ngan. Apa? Gawe talk slow ini. Muter-muter warung ngopi gratis. Iya, Pak. saya yang kedai klasik saya tutup. Kedai klasik sih tutup ya. Bisa jadi ya nggak apa-apa kalau mau dipakai tante. Ini sopo sih nggak kopi. Kopi sopo. Biar masuk tuh. Masuk tuh. Masuk. Apanya? Kopi nih. Nah ya masuk diseruput, era diseruput ya. Oh, ora maksudnya terus bermasalah dengan lambung ngono lho. Oh. Iya. Masuk. Wah, seger, sedulur. Mantul kopinya. Oke, Mas Sabto. Iki wis Kita mau wis rekod ya. Kita itu santai-santai tapi disoting kayak kue. Monggo lho kali daharipun. Iya. Nggih. Bener Pak Karman. Ini kopi apa, Mas? Ini kopi Papua, Pegunungan Bintang. Pancen. Jadi ujung paling timur. Pripun, Pak? Gimana rasanya? Aduh, Papua memang. Dari dulu nggak ada yang ngalahin kalau Papua Ya. itu. Sementara rokoknya disebar sih. Iya. Aku Koreke. foto wae. Aduh. Penonton boleh tertawa. Bakoku. Sedulur talk slow santai ya. Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol soal kopi hari ini. Setelah episode-episode kemarin kita ngobrol abot-abot ya, Bu? Apa semene Kita kemarin ngobrol soal etnomusikologi, Ya. ngobrol soal tilik yang sedang viral. Terus dengan penulisnya ngobrol soal perempuan, banyak obrolan-obrolan dan baru sekarang ngobrolannya rada ketok santai. karo santai. Sambil ya. ngopi. Biasanya peteng-tengan kae. Ngrungokke wong ngomong karo nyusun pertanyaan. Gek watir keliru soalnya orang menguasai itu. Etnomusikologi ki apa? Lah, sekarang kita ngobrol-ngobrol soal kopi. Mau dialog kok ora menguasai. Kopi menguasai kok. Loh, nek kopi kan setiap hari ngopi. Ya, toh. Nek etnomusikologi Orang enggak tiap hari nemu Enggak musik. tiap hari ngetno. lah. Nek ini kan setiap hari kita ngopi jadi bisa nanya-nanya. Pertanyaan kita terhadap tentang kopi itu banyak sekali. Karena saya juga belum lama menjadi seorang penikmat kopi, terutama kopi pahit tanpa gula. Ternyata enak sekali. Kopi Papua. Weh. Monggo lho ngerokok lho kalau mau ngerokok lho. Lintinganku ning kono. Diambil dulu nggak apa-apa? Iya, diambil dulu. Santai sedulur. Pokoknya kita ngobrol tentang Asbak. Yes. Wah, ya. Panjang kan lagi. Gawe santai. Nah, Santai. pancen santai ngene. Ngopi kok serius oh, bahaya. ngopi serius sih marai stroke. Nah, Badan Slow itu santai tapi tidak serius. kita akan mengenali kopi tidak sekedar soal bagaimana meminumnya, tapi barangkali juga sedulur-sedulur talk slower ya, ingin tahu lebih dalam perjalanan biji kopi sampai kemudian dimasak, masak.
kemudian jadi sebuah hidangan kopi yang berbeda cita rasa ya Mas? Iya. Cita rasa apa aja Mas di kopi itu Mas? Ada 36 cita rasa banyak sekali, jadi terutama unsur buah-buahan. Buah-buahan itu yang akan membedakan cita rasanya. Oke, itu nanti kita bahas di ya. belakang sesuai dengan ya kan? Ada sesuatu yang harus kita runtut begitu. Iya. Oke Mas, Oke. kita ngobrol-ngobrol soal kopi Mas. Saya pertanyaan awal ini, tumbuhan kopi itu tumbuh di daerah atau ketinggian mana saja Mas? Bisa punya rasa yang mendunia. Sing enak ini. Kalau kopi itu varietasnya banyak sekali, Pak Uyun, itu sesuai ketinggiannya juga ya. Jadi yang paling rendah itu Liberica, itu di daratan 50 meter sampai 350 meter. 50 meter sampai 300 meter itu kira-kira kalau dataran itu masih panas atau Panas. biasalah seperti ini ya? Ya, seperti ini. Ini 200 kalau nggak salah dari sini. Terus Robusta itu di ketinggian 350 sampai 900 meter. 900 meter itu udah agak naik pegunungan Ya, atau pakem itu lah. udah agak dingin sebenarnya. Agak dingin, ya. Robusta. Suhu 27 masih hidup. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yang banyak populer di orang tahu itu Arabica. Arabica itu ketinggian 900 sampai 1800 meter. 1800 meter? Ya. Nah, itu sudah hampir puncak gunung gitu. Iya. Ya, Kalau Merapi itu tingginya berapa? Gunung Merapi di Jogja? 2700. Ya, sudah hampir puncak ya? Nggih. Nah, istimewanya kopi Papua adalah Pegunungan Bintang. Papua yang di daerah Pegunungan Bintang itu adalah hidupnya di atas 2000 meter. Tumbuhan kopinya itu. Iya, itu di 2400 meter sampai 3400 meter di kaki Gunung Salju. Berarti yang manen kopi Papua ini seorang pencinta alam. Karena harus naik gunung dulu. Seorang teater, Pak. Harus jaketan juga. Harus jaketan juga. Iya, tapi karena penduduk sana udah biasa kedinginan ya, maksudnya nggak pernah jaketan. Terus suhunya itu di bawah 20 derajat Celcius. Di bawah. Suhu Di bawah 20 iya, derajat. jadi rata-rata di 17 derajat Celcius sampai 9 derajat. Iya. Kalau yang di 3400 itu di 11 derajat Celcius. Paling rendah itu 7 derajat Celcius. Oke, sedulur, kopi yang saya nikmati ini, kopi Papua Bintang, itu tumbuhnya di suhu minus 20 derajat Celcius. Minus plus. Plus 20 derajat Celcius. Iya. Jadi di 20 derajat Celcius belum. Kalau minus orang Minus iso dipanas batu membeku. Membeku banget sing jupuk Tanaman sopo. nggak ada bisa hidup. Heeh. Tapi kulkas ya. Jadi di 20 Minus derajat malu. Celcius. Jadi kayak di dalam kulkas itu tumbuhnya. Ya. Lah terus bedanya Mas, kalau kopi yang tumbuh di atas gitu, Hah? 2000-an dengan yang tidak itu. Itu mempengaruhi cita Cita rasa rasa atau gimana? atau Banget. Oke. Jadi kalau kopi itu kan sebetulnya lebih enak dinikmati kondisi dingin sebetulnya itu. Oke. Jadi kalau Kondisi dingin maksudnya waktu diseduh itu enaknya menikmatinya pas posisi dingin. Jadi dari panas, Naik kemudian panas, ditunggu biarkan. dingin dulu, Tunggu dulu, baru diminum. baru diminum. Nah. Nah, ini kalau sebentar, pas sebentar. Ini sedulur Top Iya, Flower iya, juga iya. baru tahu ini Iya. bahwa saya juga baru tahu Oke. bahwa kopi itu lebih enak kalau Nah. diseduh dingin. Padahal Padahal kita bayang tuh, ya itu kalau nggak panas, ora malah- kemranyas, ora anu ya. Jebul malah. Umumnya ngono umumnya. Iya, begitu. Tapi ternyata menikmati kopi itu enak justru pas dingin. dingin. Kenapa tidak pas panas? Karena kalau Kalau panas lonyot lambene. Bener ora Iya, cobanen. kapusan. Tapi bener alasannya betul itu ya, dingin itu ya. Iya, kalau dingin ya. Kalau panas melonyot tuh. Tapi memang nyeduhnya nggak boleh itu Pak, mendidih langsung disokke ya nggak Oh, boleh. malah nggak boleh ya? Nggak boleh. Rusak nanti karena- cita rasanya rusak. Yang satu itu, terus nanti ada rasa kayak kebakar. Bener. Bener kalau istilahnya. Gitu. Jadi kalau dari mendidih itu
tunggu dulu sekitar 5 menit biar agak turun suhunya, baru dicurke. Dicurke ya ora langsung disokke lho, Pak. Ya. Dicurke sithik sik ben plupuk. Nah, itu Blooming. keluarin gas. Gas. blooming. Oh gitu. Itu proses Nah, ini untuk blooming. seperti saya ya. Kan Oh iya. Mah. untuk yang Ya. Punya berkaitan dengan lambung, Lambung. itu dikeluarin dulu Oke. gasnya itu. ya, gasnya itu dikeluarin dulu, kasih dulu sedikit, terus melupuk kayak gitu. Udah selesai. Ya selesai melupuk, nah, Baru ditambahin. Iya, baru Air ditambahin. dulu apa kopi dulu? Kopi dulu. Kopi dulu nggak Tapi apa-apa. ada juga yang air Air dulu juga dulu. bisa. Enggak masalah itu ya, Nggak air dulu masalah. atau. Yang penting itu tadi harus melupuk dan gasnya habis. Oh gitu. Oke. Ya. Supaya kita itu kadang gawe watun kebak ngono tuh. bayangannya kan langsung banyu umep. Oh. Sok. Wah, ternyata itu membuat kopi jadi Rusak gosong. ternyata. Gosong, rusak dan yang penting tubuh kita pasti ada yang terganggu. Oh, gitu ya. Nggih, kayak semacam terus deg-degan banter. Oh, itu disebabkan karena Iya, bloomingnya belum selesai. Kemudian lambung, perut, sakit, sakit perih. Kemudian di alis ini kadang terus tegang itu ngenceng sampai leher ini. Nah itu pengaruhnya karena prosesnya nggak benar. Oke, itu penting banget dulu karena Ternyata baru tahu ini. Kalau nyeduh kopi juga harus hati-hati karena kalau tidak Enggak asal gitu. Enggak. Yang itu yang harus kita lakukan. Tapi sebelumnya ada yang sangat perlu dilakukan lagi ya. Sebelum menyeduh kopi. apa? Berdoa, Mas. Berdoa. Oh iya, Pak. Oh iya. Berdoa. Berdoa. Sopo ngerti Mengucapkan pas syukur kopi? pada Tuhan atas Nah, karunia kopi yang kita nikmati. Aku hati-hati soalnya ketika perusahaan mana soalnya ya. Kalau ada yang bilang hati gembira adalah obat lah. Nah, itu. Nyeduh kopi pun juga harus dengan gembira. hati Iya. gembira. Kenapa begitu? Karena kopi itu material yang sensitif terhadap lingkungan. Oh iya Iya. saya ingat itu. Jadi salah satu tadi cita rasa kopi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan tanam ya. Ya, baik tanam maupun penyimpanan. Penyimpanan. Kalau ditanam pas tumbuhnya itu dipengaruhi oleh tanaman-tanaman di sekitarnya. Ya, itu. Misalnya, Mas. Maksudnya ada rasa di kopi Nanas. itu. Oh gitu. Iya, misalkan ada sekitarnya ada Jeruk pohon nanas, namanya. pohon jeruk, nanti muncul rasa fruitinya Oh, tetap lemon. muncul di kopinya itu. Iya, pasti muncul. Terus kalau pas penyimpanan misalnya sampean punya kopi ya, bubuk disimpan di dapur. Nah, itu terus Kebiasaan sedulur top slower ini. jajan-jajan Campur terasi, ketumbar, brambang, kopi. itu Iya. pasti muncul rasa terasi, tumbar, bawang. Iya. Oh. Lah. Waduh, baru tahu ini. Sing masalah nek jajarke karo tempe bosok. Nanti makannya jadi banyak Lah, itu, Pak. Harus habisin. Makan lauk kopi ya. Nah, jadi banyak raw material yang bisa kita minum. Ya memang cuma kopi yang sangat sensitif. Jadi kayak misalkan anggur, teh, jeruk enggak begitu sensitif. Tapi yang lebih sangat sensitif kopi. Tapi beberapa orang nyari rasa itu enggak? Atau sebenarnya sebaiknya dihindari atau gimana, Mas? Sebaiknya dihindari sih. Jadi bener-bener kopi di sekelilingnya tidak perlu ada tanaman lain, jangan ada tanaman lain. Oh, kalau di tanamannya nggak apa-apa. Kalau yang persoalannya kalau disimpan waktu nyimpan. Penyimpanan. Contohnya di belakang ini ya. Penyimpanan semua kopi gitu. Iya, ini kopi-kopi semua. gitu ya. Jajar-jajar kopi semua. Nah, ya. Enggak saya jadiin satu dengan terasi, Brambang. tambang bawang. Bune, gawe ke kopi, ning ndi? Anting terasi. Kan ngono biasa itu orang. Sedulur Tokslo sekarang tahu, nyimpan kopi hati-hati. Jangan di dekat yang berbau menyengat Kuat, ya. Karena pasti akan mempengaruhi cita rasa kopi itu. Ini ilmu yang sangat penting ini untuk para pecinta kopi. Apalagi Mas Mahrad yang bisa diceritakan. Nah, sekarang kopi Papua ini ya. Kopi Papua ini kan di ketinggian 2000-an. Terus bagaimana kok bisa sampai sini itu ceritanya? Wah, ini harus pakai persembahan pada Atangki. Atangki itu Tuhan. Jadi maksud saya nggak semudah pada waktu misalkan kita ambil kopi di Toraja, di Sumatera gitu ya. Di situ kan perkebunan ya. Kalau ini betul-betul di hutan liar. Jadi super aman dari obat-obat kimia. Terus membawanya pun ya perjuangan juga. Jadi kita dulu harus membangun jaringan dengan masyarakat sana. Kemudian barulah kopi itu bisa sampai Jogja.
Nanti cerita detailnya nanti saya ceritakan. Sekarang aja Mas. Oh sekarang? Jadi dari kebun kemudian dipanen terus perjalanan ke Jogja dimasak terus jenis-jenis masaknya Sampai kemudian biar siap Talks Lover tahu ini kan ada kopi itu dari biji kemudian di apa itu namanya dimasak ada dijemur semi wash Prosesor. nah itu diceritakan aja Mas. Wah saya nggak ngerti itu semi full wash medium mampu. Terus langsung tanya aja. Secara general aja ya, nggak seharus Papua ya. Jadi kopi itu perjalanannya panjang. Jadi saya sebut itu kopi adalah bukan komoditi lagi Mas Uyun. Jadi menurut saya kopi itu industri, produk industri karena dia merupakan satu jaringan dari tanaman, kemudian proses industri tanaman itu industri primer, kemudian masuk ke industri lanjutan, tahapan pertama, kemudian industri lanjutan tahap kedua, baru sampai ke kedai. Nah ini nanti saya ceritakan dikit tentang sekilas perjalanan si kopi. Jadi kopi itu ditanam sesuai varietas yang kita inginkan. Cek ketinggiannya pertama itu, cek ketinggian. Yang kedua cek kondisi air. Jadi seperti kayak robusta itu ya. Kalau di ketinggian segitu nggak boleh ditanam di ketinggian yang kurang dari. Dia kurang dari 350. Jadi robusta harus segitu. Ya. Kemudian kopi Papua ini apa? Jenis Oh ini varietasnya Arabica yang tipika. Tipika itu simbah buyute kopi Arabica. Jadi bukan ya semacam induknya lah. Pecahannya banyak. Tipika itu ada Arabica, ada Blue Mountain, ada Katimor, ada Jamaika, macam-macam. Jadi, nah kebetulan saya dapat varietas yang tipika. Tipika itu memang ini tanaman kuno lah ibaratnya itu. Nah kenapa sampai sekarang masih ada? Karena di sana jarang ada orang yang memanfaatkan tanaman kopi. Baru dimanfaatkan secara optimal sejak saya pulang dari sana. Jadi waktu saya di sana saya penelitian tentang kebudayaan dan pariwisata masyarakat sana. Pulang saya bawa kopi. Nah baru itu momentumnya tahun 2017. Nah baru terbukalah bahwa Indonesia punya kekayaan yang luar biasa, yaitu kopi. Maka saya sebut itu kopi adalah emas hitam. Emas hitam dan bisa diterima di masyarakat umum. Jadi kebetulan kalau kopi Papua itu sudah saya perdagangkan di banyak negara juga. Ada yang rutin itu Rusia, Jepang, Australia dan Jerman itu rutin lah. Kemudian kalau lokalan di Indonesia banyak juga yang minat. Jadi secara cita rasa dinikmati oleh orang luar mereka lebih masuk gitu. Karena identik dengan mereka minum wine. Wine kan enggak sing wine mongah-mongah itu enggak ada. Wine kan dingin loh. Kopi Papua itu bisa menjadi pengganti wine buat mereka. Yang mendekati rasanya. Bukan cuma rasa tapi efek di tubuhnya juga sama. Sehingga mereka berminat dan berkelanjutan lah untuk membeli kopi Papua. Dulur Talks Lover, kopi Papua sudah ke mancanegara. Artinya memang betul ya kopi itu sebuah komoditas yang nggak main-main, diseriusi gitu. Dan ini bisa jadi masukan negara nggak Mas kalau kopi? Oh iya, cuma rating nomor berapa ya? Saya lupa, 12 nggak salah. Itu masuk. Cuma kelemahannya kan kopinya beda ya dengan kopi yang dari Papua. Tapi itu aja yang kopi Jawa, Sumatera itu go internasional udah lama. Indonesia itu termasuk pensuplai kopi nomor 2 sedunia. Terus apa namanya? Bedanya itu apa sih sebenarnya? Robusta, Arabica, terus Tipika tadi. Bedanya itu loh. Bedanya tulisannya, Mas. Iya, pasti dari rasa. Bentuk bijinya atau mungkin ada teman-teman talk show yang mungkin terus jadi seneng, wah Arabica, aku seneng Arabica. Iya, tanya Mas, karena kan kopi itu ada yang mungkin kita tidak tahu ya. Ada yang pahit-pahit. Asalkan banyak orang teman-teman kopi gitu. Padahal sebenarnya kan banyak sekali jenisnya gitu loh.
Kalau itu karakter ya, jadi karakternya Arabica bagaimana, Robusta bagaimana. Saya kupas dua itu karena yang populer di Indonesia ya. Itu kalau Robusta itu karakternya pahit sekali, pahit itu apa? Pahit. Pahit, Lebih pahit sekali. Terus efek fruitynya itu rasa fruitynya lemah dia. Walaupun ada nggak sensitif sekali mulutnya, nggak bisa merasain. Oke. Apalagi kalau ngerostingnya acak-acakan. Ini belum sampai ke roasting ya kita nanti. Belum ke prosesornya yang waton. Nah itu. Jadi Wah, efek iya. Lagu kompresor berapa? Prosesor. Pakai komputer. Prosesornya kudu nganggo i7, Bu. Oh, iya. Prosesor toh. Nanti dijelasin itu Ya, Mas, siap. Nanti kapan ya? Saiki wae. Lah ya maksudnya setelah ini. Oke, setelah tadi itu Oh, bedanya Robusta. Robusta sama Arabica. Betul. Kemudian secara fisik Robusta itu bijinya bulat. Secara fisik. Nah tadi itu yang satunya tuh yang Agak lonjong. agak Itu lonjong. Arabica itu agak lonjong. Robusta lebih bulat ya. Bulat, Kecil. kecil atau besar itu tergantung usia tanaman. Oh gitu. Kalau tanamannya masih muda biasanya besar-besar. Nah sekarang kalau kemudian muda atau yang tua itu apakah ada takaran khusus mamane? Oh ini harus dipanen sekian, umurnya sekian dipanen. Oh, iya. Atau tergantung. Oh aku pengennya yang rasa ini makanya terus muda tak? Oh enggak, gitu. bukan. Jadi layak panen istilahnya masa dia itu layak panen itu usia pohon di atas 3 tahun. Oh. Semakin sering tanaman itu dipanen, maka akan mendapatkan kopi yang terbaik. Oh, Iya. no. Iya. Yang dipilih juga nggak terus disebrot loh, Asal, Pak. Nanti iya. asal disebrot. Pas loh. panen. Pas panen itu ambil yang sudah merah. Biji merah, cherry istilahnya. Oh, cherry, Cherry. ya, Saya ya, cherry ya. itu yang merah, itu yang sudah Matang. lah yang. Terus setelah mateng dikemanakan kopinya? Langsung ke Prosesor, diproses dulu. diproses. Jadi prosesor itu orangnya ya, orang yang memproses. Iya. Itu ada beberapa teknik yaitu natural, full wash, semi wash. Ah, ini yang Kemudian ada yang terakhir ini ada yang honey, proses honey Ah. sama proses whining. Oke. Tapi itu yang kedua terakhir itu tidak saya rekomendasikan karena itu masih dalam skala kecil. Maksudnya tidak stabil rasanya. Kalau yang sudah stabil adalah di natural, semi wash sama full wash. Nah, itu dijelaskan, Mas. Soalnya itu suka ada tulisan dibungkus kan? Iya. Semi wash. Natural gitu ya. Iya. Nah, itu gimana? Maksudnya gimana, Mas? Kalau natural itu prosesornya ya wilayah diprosesnya adalah begitu petik langsung jemur. Cuma dicuci biar nggak kotor aja. Maksudnya tetap dijemur di bawah terik matahari Iya. biasa atau? Tapi ada jamnya. Oh gitu. Nggih. Maksudnya jam kalau panas pagi atau panas siang pagi. gitu. Oh. Pagi sampai jam 11 siang. Setelah 11 siang diamankan. Ternyata orang ngawur waton kering ngono ya orang ngawur. Enggak. Kayak gabah ngono. Lah makanya gitu. Ben cepet kering oh jam 12. Nah. Jebul malah di bawah jam itu ya. Iya, mengapa begitu? Mengapa? Mari kita cari tahu. Bukan, maksud saya gini, ada cahaya matahari yang merusak kopi setelah jam 12. UV Ultraviolet. ultraviolet. Itu juga sama, manusia juga kalau kena Juga paparan rusak. itu rusak juga ya. Iya. Apa ya terjadi. Memang kopi ini sensitif sekali ya. Betul. Itu yang semi wash setelah natural setelah dijemur kering itu macam-macam, ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Proses pengeringannya. Nah, Pengeringannya iya. setiap hari sebelum siang dijemur selama 14 hari. 14 hari. Minimal itu ya. Iya. Itu yang natural. Itu natural. Nah, setelah dijemur, kemudian baru dikupas. Kulitnya yang cerinya itu Dikupas satu-satu suwi banget, Mas. ada alatnya. Oh, no. Ora yo kaya mangan kacang bukan siji ya mesti ana alate. Alat Ini sing tau ngrasake 1 kilo itu. Iya. Manual ini. Iya. Wah, nekat. Kan kita merasakan jadi petaninya di sana. Oh. Nah itu latihan konsentrasi yang luar biasa, Bung. Iya. Suwe-suwe tangane lho diucai. Sabar. Nah, setelah diklocok baru dimasuk mesin huler. Huler itu ngupas. Nah, jadi ini cerinya ya, buah merahnya itu ya. Nah, di dalamnya ada kulit tanduk.
kulit yang keras. Ya, ya. Nah, paling dalam sendiri itu kopi yang kita temukan, yang kita masak itu dalam biji kopinya itu. Ya. Nah, kulit tanduk itu akan banyak melindungi lah banyak hal, dan dia menyerap manis-manisnya si buah kopi. Nah, setelah terkelupas, Mas. Setelah terkupas sudah dijemur lagi. Masih dijemur lagi? Iya, jemur lagi. Waduh, masak ya Ternyata kopi. prosesnya juga lama untuk Iya. menjadi untuk siap seduh itu tadi ya. Itu baru separuh itu. Itu baru separuh. Belum digoreng. Baru di petani itu, Pak. Baru di petani, masih di industri Industri primer. primer ya. Heeh. Nah, Nanti setelah dikupas mendapatkan bijinya. bijinya dijemur lagi sampai mencapai kadar airnya 13%. Nah, Jadi harus beli alat kadar pendeteksi itu ya. Itu variatif lah harganya. Nah, setelah 30% baru bisa disimpan. Nah, yang membedakan dengan tadi itu Nah, kemudian semi wash itu prosesnya beda. Semi wash itu dicuci, kemudian dikupas tanpa dicuci lagi. Oh. semi wash. Itu semi wash. Oke. Tanpa dicuci lagi, kan masih ada kulit tanduknya tuh itu. Ya, ya, ya. Nah, itu baru dijemur. Oh. Itu biasanya relatif lebih cepat waktunya. Nah, setelah dijemur sudah kering, jadi di permukaannya ini udah nggak ada kayak gula-gulanya itu, baru dikupas huler lagi sehingga dapat bijinya. Oke. Bijinya jemur lagi. Mau cuci dulu baru jemur. Gitu. Kemudian yang full wash begitu dipetik langsung dikuliti. Ya, ya, ya. Dikuliti sampai ke kulit apa sampai ke kerasnya. iya sampai ke kulit kerasnya. Jadi tinggal bijinya Tanpa dijemur. tanpa dijemur, Panen langsung 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 kuliti, iya. Terus setelah itu baru dijemur, Pak. Oh, Dicuci baru jemur. Jemur sampai 13%. itu mendapatkan cita rasa yang berbeda atau bagaimana? Iya, Kalau beda. enak yang mana, Mas? Dari natural, semi sama full wash. Itu kalau enak yang mana selera. Nah, selera. Oke, selera. Ya. Kalau natural itu biasanya cenderung agak manis, lebih manis lah. Kalau semi wash itu bitnya dapat, manisnya tipis. Oke, semi wash. Semi wash. Kalau full wash, bit semua. Oke. Pahit. Tetapi keuntungannya full wash, clean. Jadi kita minum ini mak lenyer, enak. Gitu. Ningkat sih iki. Angkat dulu. Oh, nggih, kat. Tapi kelemahannya adalah banyak rasa yang bawaan itu hilang. Hilang. Jadi kayak misalnya rasa buah, rasa kayunya itu Oh, hilang. rasa bawaannya hilang. Iya. Murni kopi ya. Murni kopi. Berarti Jadi itu tergantung selera ya, mau yang Betul. full, semi, apa natural. Betul. Tergantung selera. Tapi kebanyakan orang Indonesia seleranya apa, Mas? full wash. Full wash yang tadi itu terakhir ya? Iya. Oke, yang Nah. rasa kopinya. Itu yang pertama yang mempengaruhi rasa di prosesor ya. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi rasa adalah di proses roasting. Nah, Nah, tinggi iki. apa meneh? Ini jadi belum selesai nih. Ini aduh, kasihan masih sekali nih panjang. kopi ini. Panjang dan Ya. lama. Sudah Iklan tumbuhnya apa? di daerah yang dingin, dijemur, dikupas, jemur Lah, lagi. Dan Terus isi di roasting. Roasting itu di apa, Mas? Roasting itu nek bahasa Indonesianya disangrai, Oh, digoreng. Nah, Campur wedi barang ora itu. Nek Ya ora. sampeyan campuri wedi. mesinnya remek ya, Mas. Koncane akeh, Pak, enggak usah wedi, Pak. Piye, Mas? Roasting piye, Mas? Itu mempengaruhi rasa. Ada Banget. teknik yang berbeda misalnya roasting Iya. untuk menghasilkan Kalau menghasilkan sesuatu itu pasti tergantung karakter kopinya ya. Tapi pada prinsipnya itu ada tiga teknik roasting, yaitu slow roast, fast roast, sama Nordic. Oh. Yang di Indonesia yang populer adalah slow roast dan fast roast. Jadi goreng cepat, karo goreng Selak alon. di Selak dinteni. selak dinteni. Selak butuh nggo di Masalahnya kadang kan orang pesen iki orang guswe lho iki. Wah, kebacut cemplung ya suwi ini. Padahal bar di roasting masih dideplok dulu loh, Pak. Roasting ya, nunggu roasting sih ya. Nunggu roasting dulu, masih panjang ternyata. Nah, Iya. itu kalau slow roast itu bisa menciptakan karakter kopi secara origin. Jadi misalkan kopinya dari dataran tinggi gitu ya, kemudian di sekitarnya ada tanaman apa, itu bisa terasa banget. Itu Intinya kalau slow roast. Apa jadi rasa-rasa buahnya yang ikut di kopi itu enggak hilang gitu. Betul. Kemudian Itu yang slow roast. Slow roast. Nek sing ngene
Nah, itu slow rock. itu fast rock. Slow rock. Iki slow rock sih. Kalau itu fast rock. Jadi luput gitu. Fast roasting ya. Jadi Roasting. roasting dengan cepat itu hanya memunculkan karakter kopi. Jadi kalau robusta yo pahit tok gitu. Kalau arabica memang ada 3 ya, yaitu acid, body, kemudian aftertaste. Piye iki? Acid. Acid itu masam, kalau wong awam itu bilang kecut gitu. Oh, itu. Padahal itu bukan kecut, itu masam gitu. Wah, wih, ruwet ya. Kemudian body itu pahit, bitnya itu. Kemudian setelah diminum ditelan nanti muncul aftertaste, yaitu rasa yang tertinggal. Ini romantis banget. Weh, kopi ki romantis, rokok makan gratis. Bayar kopi nih. Sebayar sapa kopine. Nah, kemudian yang nggak populer di Indonesia adalah teknik Nordic. Nah, kebetulan Papua saya pakai teknik Nordic ya. Jadi Nordic itu kelebihannya adalah menciptakan rasa umami ya apa meneh kuwi. Umami. Piye, Mas? Umami itu rasa yang tidak diketemukan. Tiga mau. Nah, digawa. Sik aja dijelaskan digawa papi konangan. Piye, Mbak? Digawa papi. Papi. Umami itu semacam gurih ya, gurih tapi gurih santan. Jadi rasa yang sulit diterjemahkan dalam itu sebetulnya konsep menu makanan bukan minuman sebetulnya. Oke. Oh iya. Makanan kecil ono umami gitu. Nah, iya. Jadi itu gurih ya. Gurih yang Oke. ya itu udah kombinasi beberapa rasa sebetulnya gurih itu ya. Dan itu yang banyak dicari, rasa yang banyak orang seleranya itu di mana, Mas? Umami apa sing mau kae acid body atau aftertaste apa sing Lebih banyak di fast roast. Kalau di Indonesia lebih banyak di fast roast. Jadi kalau robusta ya pahit tok. Oh, gitu. Kalau arabica ada varietas banyak muncul rasa lah. Nah, kenapa saya munculkan umami Nordic karena kopi Papua itu enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kopi Papua itu varietasnya berbeda. Pertama itu, yang kedua eman-eman sampai dia enggak memunculkan warna yang lain yang tersembunyi. Jadi ada hidden taste-nya sebetulnya. Tipikal. Rasa yang tersembunyi. Rasa yang tersembunyi. Cie. Itu sampai sekarang nggak ditemukan. Iya. Lah sembunyi Ditemukan dengan teknik Nordic gimana? Dan Mas Marhen ya yang melakukan itu. Banyak teman-teman yang lain barista tidak yang berani. Untuk roastery di Indonesia rata-rata tidak berani. Karena apa, Mas? Banyak gagalnya. Oke. Karena itu betul-betul kecuali timing, perhitungan waktu, perhitungan airflow, kemudian perhitungan panas, feeling rasa itu juga harus diperhitungkan. feeling coffee. Aduh rasa pangrasa. Iya. Jadi kopi ini. Jadi itu sulit, kalau Nordic itu paling sulit, maka nggak begitu populer. Oke. Karena nggak stabil akhirnya munculnya. Tapi karena kopi Papua itu dia masih origin dan hidup di lingkungan yang benar, artinya tidak ada polusi udara, tidak ada polusi air, maka saya berani mempertaruhkan dengan teknik Nordic, rasanya ajeg. Oke. Nah, saya ingin gini, Mas. Himbauan sudah proses ini, sudah selesai nih. Iya, setelah di roasting sudah siap. Setelah roasting keluar, jangan langsung dikonsumsi. Tapi tunggu dingin dulu. Oh lah iya. Enggak melonyo. Wes hafal tuh ada. Rakamusan. Nah, itu ditunggu resting ya istilahnya. Resting. Resting. Istirahat. Iya, diistirahatkan itu bisa 3 hari sampai 2 minggu. Oh iya. Iya. Mesakne soalnya ya. Jane nek saka pertama mau tekan nih arep ngopi wis suwe banget. Iso 10 bulan biar ngopi. Beneran gitu loh. Maka harga kopi itu ya saya sangat sayangkan beberapa teman yang sampai banting-banting harga itu buat apa gitu loh. Karena kopi sendiri itu karakternya slow. Kayak talk slow. Ya, channel ini kan talk slow. Itu mengadopsi dari filosofi kopi. Tapi faedahnya, gila-gilaan. Kenapa kita harus minum kopi semacam itu? Oke. Nanti muncul sampai pertanyaan ada semacam itu. istilah apa?
ngopi sik Dap. Nah. Ngopimu kurang adoh. Ya. Jan iki ngopi kurang adoh Kan iki. ada apa kalimat-kalimat ngopi sih ndak kentir. Nah, itu banyak muncul istilah-istilah sing meme itu yang Iya. tentang kopi itu ya. Tapi ada satu yang kelupaan. Apa, Mas? Ngopi sih ndak ngelak. Oh. Ya, aku tangkapnya. Tapi Ono meneh, Mas. Apa? Ngopi saya bundar. seorang presentan. Nih, jan-jan iki dengan ramainya meme dan segala macam apa istilah-istilah kopi, entah itu serius maupun bercandaan ya. Tapi manusia katanya tidak bisa jauh dari kopi, banyak orang yang tidak bisa jauh dari kopi. Bahkan kalau saya cerita bapak saya, itu misalnya kerja paginya belum ngopi, terus berangkat karena tempat kerjanya itu dekat, jam 10 itu pulang. Ngopi dulu ya. Katanya kepalanya pusing Pening. belum ngopi. Nah, itu apakah psikologis, psikis atau memang harus ngopi? Harus ngopi karena itu membantu refleksi kesadaran metabolisme tubuh. Wangel ya. Jadi ini ana wong ra sadar dikopeni. Iya, bener. Bahkan nek wong ana apa diopeni ini lho ya. Iya. Dikopeni. Kuwi asal katanya saka kopi. Iya, aku setuju. Lu lah. Jadi kopi itu ada kandungan kafeinnya. Heeh. Nah, Semua kopi ya? semua kopi cuma persentasenya berbeda. Jadi kayak Arabica itu antara 7 sampai 1,4% kafeinnya. Kemudian Robusta itu 1,4 sampai 2,7%. Nah, kafein itu membantu stimulus kesadaran manusia setelah tidur. Ben sadar melek itu bener itu. Terus semangat. Semangat. Nah, itu akhirnya tertatalah struktur-struktur dalam tubuh kita. Metabolisme kita terstruktur dibantu oleh kafein gitu loh. Dan itu tidak berbahaya ya? Tidak berbahaya hanya untuk mata. Oh, lah iya. Ini Bu. Kleru. Jadi semacam mood booster ya Pak itu. Oh, Ya, dan itu jadi tidak mood berbahaya booster ya? Tidak berbahaya. Untuk karena organ tubuh sekalipun tidak berbahaya ya? tidak Tidak. berbahaya kan bahan alami atau kopi itu. Herbal. Herbal, iya. Kadang orang ngomong, wah kowe kok kan ngopi. Karena dia Orang sakit. saya ngomong itu mesti kurang ngopi. Tapi sajane kebutuhan kopi manusia itu per hari atau berapa gelas, Mas? Ya, ada yang per hari, kalau idealnya per hari itu 5 gelas. 5 gelas? 5 gelas Maksimal. maksimal. Maksimal, tapi standar 5 gelas itu tidak pengaruh ke mana-mana ya? Maksudnya Pengaruh. Pengaruhnya apa? Di keuangan. Enggak maksudnya untuk semua apa umur. Mamanya remaja. Wah, jangankan remaja, anak-anak harus ngopi. Tuh kan. Anak-anak harus. Iya, biar menghindari step apa? Oh, iya. iya. Panas tinggi kemudian Epilepsi. Orang biyen adikku sok kejang kalau panas itu, terus di anu kopi. Iya. Itu bener ya? Bener, Bukan itu mitos ya? ya? Benar, itu menurunkan. Oh, iya. Jadi kopi itu di masyarakat ada yang wah berbahaya untuk ginjal, berbahaya untuk ono sih apa mahnya lambungnya ini enggak mau ngopi itu. Ya, itu kopi yang jadi-jadian. Oh, jadi betul itu cuma bukan kopi ini ya. Iya. Bukan jadi kopi jadi-jadian itu karena apa? Di situ ada kandungan kimia seperti essence kopi, kemudian pengawet. Tapi kalau kopi yang origin kopi itu biasanya ditemukan di kedai-kedai kopi ya kayak di resto kayak gini itu juga. Malah banyak khasiatnya ya. Iya, itu Banyak karena manfaat. origin nggak ada kimiane. Betul. Jadi itu bagus sebetulnya. Bisa nggak cerita Mas Marhen tentang khasiat kopi lah buat teman-teman yang apakah itu sudah dibuktikan secara medis ataupun belum, tapi yang Mas Marhen tahu khasiat kopi apa aja, Mas? Kebetulan saya punya pengalaman sendiri yaitu darah tinggi. Tekanan darah saya 160/135 bawah 100. Dan itu stuck segitu. Nanti saya kira stroke. Oke. Jadi dia memperkuat jaringan saraf. Memperkuat jaringan saraf. Itu yang pertama itu. Yang kedua, yang katanya lambung nggak boleh minum kopi, itu salah total. Salah Tuh, total. kan? Ya. Yang punya lambung.
Ya kabeh juga punya lampu. Iya, lampu. Masalah lorong. Yang penting yang masaknya yang bener tadi itu. Jadi biar bloomingnya itu selesai dulu. Selesai. Baru di Asal proses udah. Iya, asal proses brewingnya benar, sangat aman untuk lambung. Oke. Kemudian untuk ginjal itu untuk memperingankan. Jadi kalau dulu orang-orang minum bir ya untuk membersihkan ginjal supaya nggak terlalu berat kerjanya. Nah itu pengganti bir adalah kopi. Oke. Kopi kita minum sebentar Baik itu yang pahit maupun pakai gula, Bang. maupun pakai gula. Pakai gula nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa, tapi ada timingnya, ada waktunya. Oh. Jadi kalau pakai gula itu kopi diseduh dulu, tunggu sampai 4 menit sampai tenang, kemudian baru dikasih gula. Oke. Jadi jangan diseduh langsung campur gula, apalagi kopi campur gula. Langsung itu Itu nggak boleh, itu kan reaksi kimia ya. Nah itu berbahaya untuk tubuh memang. Jadi kalau kopi selesaikan dulu bikin kopinya, setelah dingin baru kasih gula. Mau kasih gula, mau kasih madu, enggak masalah. Mau kasihkan ke orang juga? Oh silakan. Ya. Nah itu yang saya pengenkan itu. Dikasih apa ngasih, Pak? Nah terus gini Mas, itu udah selesai ya urusan dari mulai tandur Itu sampai tadi yang Ya diceritakan ini kalau itu. manfaatnya banyak ya tadi kita itu juga ada lagi yaitu menghindari stroke ya, jadi stroke tegangan di sini itu. Itu biar rileks. Iya kenceng-kenceng minumlah kopi. Biar rileks. Jadi kadang-kadang orang-orang kota yang bisnisnya atau urusannya banyak itu kan suka di sini kencang-kencang gitu Betul. kan. Di sini kencang. Ah, minum kopi Mas ya. Iya minum kopi. Minum kopi yang betul. Nah, seperti itu. Itu langsung rileks, badan rileks, pengennya istirahat. Malah ngantuk, bisa. Kan ada orang, wah biar nggak ngantuk minum kopi. Nggih. Nah itu gimana, Mas? Kalau itu sugesti. Nah, kan. Mergo Berarti kuwi mau lho kopi panas. itu diminum bukan membuat orang tidak tidur ya sebenarnya ya. Tidak, justru dia akan saraf kita rileks, Relax, tidur. bisa istirahat. Malah sebenarnya. Apa yang bikin rileks? Kafein. Oh gitu. Kayak di obat-obat obat-obat pilek kita mesti ada kandungan kafeinnya terus kita rileks iya, tidur iya, kan. iya, Nah ya itu. Pusing Jadi nek wong kepala. sinau lembur terus ngombe kopi itu jane mergo banyune panas terus ya seger gitu kan. Melek. Melek. Rasanya pahit manis itu seger bukan karena kopinya ya. Bukan karena sebenarnya. kopinya. Bar kopi nentek ya ngantuk. Ngantuk. Iya. Makanya aku rampung ya. Itu yang membuat kuliahku. kenapa orang Indonesia atau manusia itu butuh kopi itu, butuh minum kopi seperti itu. Tapi yang jenengan ceritakan tadi itu tetap dijual di kafe-kafe itu ya. Pasti ada. Kemudian kapan kita minum kopi? Nah, Itu ada waktunya. Jadi Yang terbaik ya, yang waktu terbaik minum kopi. pagi bangun tidur itu paling cepat 1 jam setelah bangun. setelah bangun. 1 jam setelah bangun kita minum kopi. Kopi apa? Kopi hitam. Mau teknik espresso, mau teknik americano, mau tubruk, mau V60 itu pagi yang bagus kopi hitam. Kopi hitam. Jangan kopi yang dicampur susu. Oke. Gitu. Nah kalau itu kopi hitam itu dari dari pagi sampai sore. Pukul 4, pukul 5 lah. Nah setelah pukul 5 lebih baik campur susu. Supaya proses serapan ke tubuhnya itu tepat gitu. Karena malam hari biasanya kita istirahat, kecuali kalau memang malam hari pengen butuh booster lagi, butuh energi lagi, bukan marai melek ya, tapi energi. Kopi hitam nggak apa-apa. Saran saya Robusta. Oh, kalau malam Robusta, kalau siang Arabica. Siang Kalau pagi Arabica. Arabica. Pagi pun Robusta nggak masalah. Oke. Cuma kalau yang malam ingin kan robus ya, asal kata dari rebus. Oh, iya. Rebus di Ya. mangkok kita rebus ini. Oke, itu sekarang saya mau tahu karena saya sering kalau ke kafe. Nggih. Kalau ke kafe terus pesen kopi, tak waca menune serano sing dong ya. Enggak ada yang ngerti. Iki americano, ono espresso, ono Sakarapikano. aku mau tahu pesan. Wah, iki ketoke jenenge wangun iki. Ayo. Bahasan teko. Kadang kan kita kecut mesti banget. sosokan itu ya. Halo. Oh, kopi Mas. Iya. Apa yang mana? Oh, sing wangun nih. Ya. Sing
Nah, ya, menu-menu namanya yang ketok kopi apa aja Mbak? Supaya teman-teman talk slow nggak keliru kalau pesen kopi di kafe. Ketika di kafe mau milih menu kopi yang bener, yang dia butuhkan gitu. Oke, untuk menu yang di kafe-kafe itu biasanya Pak ada tekniknya secara umum itu. Jangan Pak. Oh, Ketok itu Bang. Apa gue kakak? Ketokin lawas. Oh iya. Tante, bagaimana kabarnya Tante? Oke, kakak ya, kakak. Ini ada teman saya yang nggak mau dipanggil Pak, ini masalah. Gimana Pak? Oke, jadi secara umum itu ada 2 macam teknik. Ya, di kafe-kafe itu yang ada manual brew sama yang basic mesin. Manual brew itu biasanya ini yang tubrukan itu manual brew. Terus habis itu ada V60, teknik sebenarnya itu kopi yang disaring. Tapi dengan menggunakan teknik V60 ada saringannya, bentuknya corong yang membentuk sudut 60 derajat itu nanti Oh, karena 60 derajat. 60 derajat jadi V60 ya. Jadi 60-nya itu derajat dari Jomplang no. lebar ngomong ini kafe toh. Tukang ngeles. Nah itu, jadi ada V60 itu, terus ada Vietnam Drip. Vietnam Drip itu juga teknik nyaring, teknik kopi saring. Ya itu yang langsung kita istilahnya di manual brew langsung dicurke airnya, nggak pakai mesin. Nah kalau yang pakai mesin itu tadi yang dibilang nemu menu kopi mau pahit tok, espresso Pak. Oh gitu. Ya, Itu pagi espresso hari itu cocoknya. bagusnya ya yang bagus diminum pagi hari karena dia Ini sebelum sari-sarinya makan kopi. atau sudah makan atau bebas? Bebas. Oh bebas ya. Paling 1 jam setelah bangun. Oke. Oke. Espresso itu dia sari-sari kopi jadi langsung di press lah maksimal di situ. Nggih, espresso itu. Jadi kalau nemu espresso wah gaya banget tuh. Pesen espresso. Wah. Kita high class no. High class banget. Jebol pahit tok. Gitu ya, besok lagi jangan sampai keliru ya. Iya. Kalau americano? Americano itu sebenarnya oleh disebut raya wong Amerika. Waduh. Wong Amerika itu pengen ngicipi kopi, cuma dia tidak kuat dengan pahitnya. Akhirnya espresso itu tadi ditambahi air. Jadilah americano. Itu kan ejaan orang Italia ke Amerika sebetulnya. Americano. Iya. Semua itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Indonesiano. Itu yang jenis-jenis kopi pahit ya, yang manual brew. Yang manual brew. Kalau yang espresso sama americano tadi kan sudah basic pakai mesin itu Pak. Ya, kalaupun ya memang ada juga yang manual pakai rockpresso itu juga bisa bikin espresso. Terus nyaringnya itu pakai saringan biasa yang ada di rumah tangga itu atau Bisa pakai kain aja pakai bisa. kain Pak. Kalau yang biar kayak ya jamu itu di zaman dulu. Bangke. di zaman Oh, dulu. Bangke. Ucul-ucul. Maksudnya Begini toh. Ya apa ini? terus yang lain Menu-menu itu kafe yang lain. cappuccino. Cappuccino. Nah, cappuccino, kalau cappuccino. cappuccino itu dari espresso itu tadi ditambahi susu. Susunya di steam. Ya, jadi ada susu di steam. Itu nanti ada foamnya juga. Jadi udah main espresso dan susu steam. Terus ada lagi latte. Nah, latte. Sing sok ning TV itu. Oh, Latte. latte. Nek kuliah biyen sekolah kayak kuliah tuh. Yo nek teko sok latte. Kuwi kebablasan turu gitu. Latte itu kayak cappuccino. Latte itu rasanya cappuccino. sudah mulai lembut ya. Sudah mulai lembut, jadi lebih banyak dominasi ke susunya. Oke. Kalau latte Kalau cappuccino lebih dominasi kopi, kalau latte lebih dominasi Susu. susu, lebih banyak gitu. susu. Ya, Nah, itu nanti cappuccino itu anu, Bang. Jenenge kayak aktor luar negeri, Bang. Wong. Al Pacino. Banderas. atau Banderas merah putih. Ngawur. Terus Mbak, setelah latte apa lagi Mbak yang biasa ditemukan di kafe? Macchiato. Ada lagi nggak? macchiato itu masuk latte, ada latte, terus cold brew. Nah, kalau cold brew tapi itu cold brew itu termasuk manual, sebenarnya manual juga. Cold brew itu yang tapi belum banyak yang bikin juga sebenarnya. Cold brew itu diseduhnya pakai air dingin suhu normal. Jadi kalau kita kebanyakan nyeduh kopi pakai air panas, kita yang cold brew ini diseduhnya pakai air dingin. Bukannya enggak ini ya. Biasanya kalau kopi-kopi yang ada itu
dia di rumah-rumah itu kalau diseduh pakai air biasa, air Panas. ya apa maksudnya dingin kurang panas, itu kemerampul itu seolah-olah nggak jadi itu loh. Ora mateng. Nek cold brew piye, Pak? Cold brew itu jadi kita bikinnya itu sabar lagi Pak. Ora wis langsung dicurke bisa diminum. Kalau cold brew harus kita paling tidak 24 jam baru bisa kita nikmati. Nah, Berarti inden ya. Brew itu adanya di kulkas ya kalau di Ya biasanya sudah gitu. tersedia Sudah botolan. Botolan. Oke, itu menu-menu masih ada lagi, Mbak? Menu-menu kafe. Di kafe. Menu-menu kafe Atau itu rata-rata standar ya? ya Rata-rata. standarnya Ya, itu itu standar. Ada rata-rata. penamaan-penamaan lain. Itu pengembangan sendiri. Pengembangan ya, sendiri ya. Ya kalau sekarang kan yang baru ngetren es kopi susu kekinian. Wah. Dalgano. Dalgano, apa? Dalgano. Dalgondal gandul itu. Itu jadi variasi teknik sama variasi komposisi ini aja sih komposisi. Apa? Kontribusi apa ya? Barista itu apa di situ? Sebagai apa sebenarnya? Oke. Barista itu. Barista itu sebenarnya penyeduhnya ya. Cuma Penyeduhnya. iya penyeduh kopinya itu. Cuma barista itu biasanya sudah tersertifikasi. Jadi Kenapa kalau harus tersertifikasi? ya dia punya pakem ilmunya sendiri. Harus ya untuk nyeduh kopi itu ada pakem ilmunya sendiri. Kalau kita ya enak-enaknya aja. Yang penting enak toh. Nah, kalau kita di kafe kan ada barista. Kita ini orang awam bisa nggak ya jadi barista di rumah Jadi, gitu? nah betul. Bisa Jadi sekali. kopi enak itu apakah harus dibuat oleh seorang barista? Tidak. Tidak. Itu gimana Mas Nek? Kita apa mungkin di rumah atau orang yang nggak tahu tentang kopi mau buat kopi sing enak itu terus gimana? Belajar, Mas. Nah, caranya mau belajar kan? Belajarnya di talk show. Nah ya makanya kita mendatangkan narasumber. Tunggu Mas Paimo. Itu videonya komplit itu saya bikinkan itu. Oke. Ya yang pasti itu nomor satu kita harus itu tadi Pak. Hati kita itu harus bersih, Ya. harus gembira. Saya kalau kita ya lupakan dulu lah permasalahan. Oke. Karena kopi itu sensitif juga menyerap apa yang energinya kita nyeduh ya. Ya. Itu bisa nyerap itu. Yang Jadi kedua, tetap, suasana hati pengaruh. Wah, wah, sekali super Pak, itu. super. Kalau saya lagi jotaan gitu ya nggak enak kopinya Pak. Pantesan aku sering ora enak. Wah kurang belanjanya. Kurang belanjane nih gue. Tolong di skip ya. Itu terus diperhatikan lagi suhu kopinya suhu air itu tadi suhu air. Kemudian kalau kita bisa punya mesin grinder sendiri yang buat mesin giling sendiri itu kita bisa atur di situ untuk level grindernya kekasarannya ya semakin kasar nanti akan semakin Light. rasanya semakin ringan. Oke. Ya kalau semakin halus semakin kenceng pahitnya. Oh malah begitu. Jadi semuanya. teman-teman kalau grinder di kafe biasanya kan beli kopi ya, Beli kopi. dibawa pulang, terus ditanya tuh mau di grinder nomor Nomor berapa? berapa? Gimana? Iya. Nomor berapa mas? Urutannya. Tergantung mesinnya sebetulnya. Tergantung mesinnya gimana? Jadi beda merek ukurannya beda-beda. Jadi kita bilang aja fine, medium sama coarse. Coarse itu lebih Kasar. Nah, Iya. coarse itu kasar. Ya. Coarse. Bahasa Indonesia di Inggris kayak Iya, coarse. coarse. Loh, tubro itu dulu bukan bahasa Indonesia loh aslinya. Bahasa apa mas? Bahasa Inggris. Bahasa apa mas? Tubro. Oh. True blue. Jadi langsung diseduh gitu. Seduhan yang paling benar tubro. Tubro. Masuk ke Jawa tadi tubruk. Tubro. Karena nggak paham orang Jawa ngomong apa sih? Oh tubruk gitu. Oke. Makanya suka bingung aku. Kok iso? Maksudnya nek tubruk itu nek di Jawa itu kan tubruk. Iki ngopi ora tubruk. Ternyata seko Iya, sebetulnya dulu tubro. Jadi justru pada waktu kita tester kopi, jadi di dunia perkopian ada istilah cupping ya. Cupping itu mencoba mencari karakter kopi. Nah itu cupping itu biasanya 1 jam setelah roasting. Setelah roasting 1 jam baru bisa di cupping. Tidak perlu nunggu resting. Nah itu pakai teknik tubruk. Tidak pakai teknik kopi saring, espresso, enggak. Itu harus pakai tubruk teknik tadi. tubruk. Iya. Oke. Nah ini Bung, mungkin closing ya, terakhir ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada
pemirsa Talk Slow ini tentang bagaimana minum kopi atau saran-sarannya untuk teman-teman yang di sana itu. Oke, untuk teman-teman Talk Slower, jangan takut minum kopi. Karena kopi itu juga ciptaan Tuhan. Dan jangan lupa, belilah kopi. Belilah kopi yang benar. Yang benar. betul-betul kopi, nggak kecampuran bahan kimia seperti esens, gula, bahkan pengawet. Oke. Ya, seduh kopi dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira itu Membuat kopi membuat kopi menjadi mempengaruhi kenikmatan kita. mempengaruhi kenikmatan kopi itu sendiri. Oke, Talk Slower, selamat ngopi pertemuan kita. Oke, kita akhiri dulu Talk Slower. Sampai jumpa di video yang akan datang. Salam slow. 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 Santai tapi tidak serius.